kita akan melakukan penyerahan ya, donasi kepada yayasan-yayasan yang memberikan hati, memberikan kasih, memberikan segalanya bagi pelayanan anak-anak dengan disabilitas. Kami menyambut kehadiran teman-teman Elsafan. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari Lawinala. Kita berikan teman-teman dari Blessing Community ya. Kemudian dari Kasih Harapan Indah. Teman-teman dari Kasih Harapan Indah ini jam 11 siang tadi berangkat dari Lebak Banten ya. Ya, nanti katanya kemungkinan nyampe rumah jam 10 malam. Terima kasih atas kehadirannya semuanya untuk genap berusia 40 tahun. Nah, yang sudah bertambah dewasa ini kita punya harapan bahwa kami semakin berdampak bagi orang-orang di sekitar. Jadi kemarin selesai kami mengadakan ibadah syukur, kita mengadakan pasar murah di bawah dengan menjual sembako murah, pakaian layak pakai. Ada adik-adik dari KA, Komisi Anak, Remaja, Pemuda yang juga membuka stand-stand game untuk meramaikan. Di tengah kesibukan kami di hari Minggu ini, kami dapat kembali datang pada sore hari ini untuk kembali berkumpul dalam acara memberi donasi kepada beberapa komunitas yang ada di Jakarta dan di daerah sekitarnya. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan pada kami untuk kembali berkumpul di tempat ini. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisi kepala kita berdoa. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib, kepadamu ya Allah kami datang bersyukur, sungguh bersyukur dan amat bersyukur. Kami dihimpunkan di GKI Pakuwon pada hari ini dalam rangka kami bersukacita bersama GKI Pakuwon atas bertambahnya usia pelayanan gereja di tempat ini yang ke-40 tahun.
Terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan sudah beri. Kami sungguh merasakan damai sejahtera Allah turun beserta kami. Itu sebabnya dari Blessing Community Shalom, dari Kasih Harapan Indah Shalom, Shalom. Jauh-jauh dari Lebak, Banten ya, datang ke Jakarta. Tepuk tangan sekali lagi dong. Sebelum baca firman Tuhan, karena kita ada di tanah Betawi, boleh pantun? Beli ketupat ke Matraman. Selamat ulang tahun untuk GKI Papua. Tuhan, saya Pendeta Ritson Manyonyo. Saya sekarang umurnya 50, mengalami kebutaan di usia 24 tahun karena penyakit saraf mata glaukoma. Penyakit saraf mata glaukoma ini belum diketemukan penyebabnya yang utama dan juga belum diketemukan cara penyembuhannya sampai hari ini. Yang dapat dilakukan hanya pencegahan. Dan kemudian waktu itu Pak Pendeta itu sudah semester 6 di salah satu sekolah tinggi teologi di Jakarta. Akhirnya drop 2 tahun. Setelah drop 2 tahun kemudian pulang kampung di Poso sana, jauh sekali. Ada orang Poso di sini? Puji Tuhan gak ada. Kemudian 2001 balik lagi dan belajar dunia orang buta di Yogyakarta 6 bulan dan kembali ke Jakarta belajar lagi teologi, lulus dalam keadaan tidak bisa melihat, S1-nya dan kemudian S2-nya lulus di ST Jeffrey. Semuanya lulus yang terbaik karya ilmiahnya. Amin. Kenapa Bapak Pendeta Ritson bisa lulus yang terbaik karya ilmiahnya? Karena selama kuliah tidak pernah menyontek lagi. Pak Pendeta sudah menikah, istri Christina Silva STH tidak bisa ikut bersama karena sedang kurang enak badan, dan Pak Pendeta Ritson full time di Yayasan Al-Safwan. 2006 mendirikan bersama istri. Sekarang anak binaan di Panti Tunanetra Al-Safwan 41 orang. Antara lainnya ada Mas Junjun, halo Mas Junjun. Ada Mbak Mutiara, halo Mbak Mutiara. Bersama tim saya ada Mbak Mary dan juga ada Mbak Vina dan juga Pak Sadarman. Senang bertemu dan senang berjumpa. Amin. Baik. Puji Tuhan, kita akan merenungkan 2 ayat dalam firman Tuhan. Slide pertama saya muncul di layar. Sudah munculkah? Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai 18, itu bukan 17 ya, harusnya 18. Tapi cukup 2 ayat. Yang punya Alkitab bisa buka Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-17 dan 18. Kita fokus di 2 ayat itu saja. Yakobus pasal yang kedua 17 sama-sama kita baca 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi orang dapat berkatamu, padaku ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanmu dari perbuatan. Demikianlah sabda Allah, terpujilah kita yang membaca dan merenungkannya dan dimuliakan Yesus Kristus kini dan selama-lamanya. Amin. Baik, sedang bergembira, bersukacita mulai bulan Februari yang lalu genap usia yang ke-40 tahun. Di sini siapa yang 40 tahun? Aduh, kalau tanya usia bagaimana begitu ya. Nah, dalam usianya yang sudah dewasa ini, gereja mereka membuat satu kegiatan yang sangat mulia, yaitu ingin berbagi kasih dengan lembaga-lembaga yang melayani penyandang disabilitas. Nah, kemudian maka diambil temanya Love in Action. Bahasa Indonesianya apa? Kasih dalam perbuatan. Kasih dalam perbuatan itu sangat penting, saudara. Nah, buat anak-anakku sekalian, rekan-rekan disabilitas, perlu kita mengerti bersama begini. Sebelum masuk di slide kedua, Pak Pendeta ingin kasih suplemen. Suplemennya apa? Bahwa Allah itu adalah Maha Kasih.
Karena dia Maha Kasih, maka dia menghormati dan menghargai segala ciptaannya. Terkonfirmasi Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Ada kata amatnya di sana. Sungguh amat baik. Artinya tidak ada yang terlewatkan yang tidak baik dalam pemandangan Allah. Konfirmasi kedua Yohanes 9 ayat 3, ketika Petrus, Yohanes, tugas kita harus cari bakat yang lain. Ayo, siapa yang pernah ke bank BCA atau Mandiri? Ada yang pernah? Kalau ke bank Mandiri, kita ketemu siapa dulu? Direkturnya apa manajernya? Satpam, betul? Betul nggak? Ketemu sekuritas dan panitia. 1, 2, 3, bilang apa? Terima kasih. Bilang I love you full. Mana ciumnya? Soto babat. Tuhan Yesus memang hebat. Satu lagi boleh nggak? Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Nah, itu apa lagi?